masjid senajan gerimis. Semoga yang sangat baik. Tidak masjid senajan gerimis. Tidak masjid senajan gerimis, nggawa payung di cokoknya tritis. Nyuwun medal saat taris, najian bubur lantah manis sampun cumawis. Sakit ya. Alhamdulillah, dan doakan sinten ingkang jawab salam kawula keendang utang lunas. Amin. Ingkang jaring kagungan garwa ingkang kagungan garwa ingkang usaha ingkang hasil usahanipun ingkang nandang kerah ingkang sehat ingkang kagungan hajat ingkang terkabul hajatipun. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'mati ikhwana alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Puji syukur mohon ditujukan dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kenikmatan wonten ing enjang menika sehingga kita saged makempal wonten ing masjid mubarak, masjid ingkang diberkahi insyaallah. Salawat salam dumugi senantiasa teribas dumateng junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, dumateng sahabat-sahabatipun, kami insyaallah dumateng kita ingkang dados pituturipun ingkang insyaallah berlaku hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah Masjid Al-Ittihad rahimakumullah, dalam badai matur kabaran ketika hal ingkang sepindah, maka dalam matur berkaitan dengan bahwa sesungguhnya sholat menika adalah sebuah hadiah kebahagiaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menika hikmahipun saking Isra Mi'raj 3 menit mungkin dalam di 3 menit terus mandek tinggal 3 menit sahabat sengipun dalam badai matur kaitanipun ada seorang sahabat yang husnul khotimah menyesal mengapa dia husnul khotimah. Masalah ini menarik 3 menit tinggal 9 menit terakhir monggo kita kadang oleh dalam badai caos doa akan kita semuanya agar insyaallah Allah beri kematan kita husnul khotimah. Ini kau pun sepakat ya Bapak Ibu 3 menit, 4 menit. Maka itu 10 menit. Tapi menawi sekedhik rada napa nggih rada dawa sedhik dimaklumi. Para saudara Allah, alhamdulillah menika tanggal 28 Rajab. Ketika bulan Rajab, ingatan kita adalah betapa waktu itu Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah mi'rajkan? Banyak hal. Jadi wonten ing sirah menika kata disepakatan berkaitan dengan penyebab, kemudian hikmah dan sampai kemudian apa yang menjadi ibrah bagi semua, bagi kita sebagai umat Muhammad SAW. Sedikit bahwa waktu itu di tahun kenabian, di tahun 7 kenabian, Rasulullah dan para sahabat itu mendapatkan tekanan yang luar biasa selama 2 tahun. Yang terkenal dengan Am-Azmi, utawi tahun kesedihan. Menapa kesedihan? Nabi waktu semanten dakwah Rasulullah menika dilindungi dengan 2 orang. Yang pertama adalah Siti Khadijah. Kita mangertos sedaya bilih Siti Khadijah menika seorang saudagar kaya, menawi Bapak Ibu sekalian dipun berikan kesempatan oleh Allah tindak datang Masjidil Haram. Menika mangke wonten batas-batas tanah yang waktu itu dimiliki oleh Siti Khadijah. Masya Allah,
hampir seluas Makkah itu punya Khadijah pada Selatan. Dia seorang kaya raya, seorang yang dikenal, Khadijah binti Khuwailid, yang kemudian ketika bersuami Rasulullah, kemudian seluruh bisnisnya, seluruh hartanya diberikan semua totalitas kepada Rasulullah untuk dakwah. Dan pada saat itulah pada sekitar tahun 7 kenabian, Khadijah diminta pulang, dipanggil oleh Allah, diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Otomatis saran ini oleh karena dia yang melindungi dakwah Rasulullah ternyata kemudian dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sarannya sengklek di saran mencoba. Ya tinggallah satu orang, yakni walaupun ini tidak Islam sampai akhir hayat, yakni Abdul Thalib atau Abdul Thalib ya. Paman beliau itu melindungi beliau. Orang-orang kafir Quraisy tidak berani karena Bani Muthalib ini adalah sosok yang menjadi pelayan di Ka'bah, pelayan untuk memberikan minuman orang-orang yang berhaji waktu itu, dan itu memiliki sebuah status yang paling tinggi di Makkah waktu itu. Nah, itu yang pegang kendali adalah Abu Thalib atau paman beliau, sehingga orang-orang kafir Quraisy tidak berani mengusik gitu. Nah, pada saat itulah ketika 1 bulan lebih Allah juga memanggil Abu Thalib. Nah, ini kesempatan bagi kafir Quraisy untuk kemudian caranya bagaimana menghentikan dakwah Rasulullah SAW. Akhirnya waktu itu terjadilah sebuah pemboikotan yang luar biasa, pemboikotan kepada seluruh kaum muslimin yang dimotori pemboikotannya oleh Pak DND, itu Abu Lahab, kemudian juga Abu Sufyan, mereka bersepakat mengumpulkan seluruh kafir Quraisy untuk memboikot Rasulullah SAW dan kaum muslimin waktu itu. Apa yang diboikot? Banyak. Yang pertama, tidak boleh menikahkan dengan kaum muslimin, kemudian tidak boleh berhubungan, berdagang, bahkan tidak boleh berbicara dengan kaum muslimin, dan orang-orang yang datang ke Mekah dipaksa jangan sampai kemudian berhubungan dengan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi sehingga kemudian waktu itu dikisahkan Rasulullah merasa kekurangan bahan makanan, tidak bisa berhubungan dengan dunia luar. Pokoknya sedih banget lagi dia, sangat sedih, sampai berlangsung selama 2 tahun. Betapa beratnya penderitaan Rasulullah SAW, sampai kemudian mata Rasulullah, kapan pertolongan Allah datang? Kemudian dijawab oleh Allah, inna nasrullahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat. Nah ternyata kalau saudara Allah, pada saat genting-gentingnya di mana hampir ada keputusasaan dari kaum muslimin waktu itu, Allah memberikan kebahagiaan yang luar biasa. Kenapa? Ini menikah Allah dipanggil ke langit menghadap Allah langsung untuk kemudian diberikan satu hadiah yang itu berlaku sampai hari kiamat. Masya Allah. Ini menurut kajian dari nomor apa? Ya adalah sholat. Masya Allah. Jadi sholat itu adalah sebuah hadiah dari Allah kepada Rasulullah ketika mendapatkan tekanan yang luar biasa, ketika mendapatkan problematika dakwah, mendapat problematika hidup yang luar biasa. Jadi Allah memberikan hadiah berupa sholat. Problematika hikmahnya adalah ketika kita sedang mengalami masalah yang sangat berat, permasalahan dunia ini kan mesti ada nih. Mesti ada. Allah akan menguji kita di dunia ini, pasti ada. Apa yang dilakukan? Apa yang kemudian kita lakukan? Nah, ibrahnya adalah Allah sudah menyediakan hadiah buat kita berupa sholat. Pramila menawi kita membutuhkan solusi dari Allah, solusi yang paripurna, solusi yang tidak meninggalkan masalah. Ampun datang ke pegadaian, pegadaian namanya mengatasi masalah tanpa masalah. Ya saat itu ya, nggak ada kakak gue barangnya modus gadaian ada masalah mandi. Tapi yang sejatinya adalah ketika kita menginginkan penyelesaian masalah yang itu datangnya dari yang membuat masalah itu sendiri, siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan sholat. Pada satu ayat disebutkan sangat pendek, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Maka pada saudara sarang-sarang, wasta'inu bis-sabri was-shalah, wasta'inu
bisabri wassalah. Mintalah tolong kamu sekalian dengan dua hal. Yang pertama sabar, kemudian yang kedua sholat. Allahu Akbar. Jadi sesungguhnya yang menyelesaikan masalah kehidupan kita itu bukan kita, tapi yang menyelesaikan masalah kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah lah yang membuat permasalahan kepada kita, dan ini sebagai sebuah ujian buat kita. Siapa yang akan menyelesaikan? Yang akan menyelesaikan adalah Allah. Catatannya mengapa? Segera kita menghadap Allah dengan cara sabar dan sholat. Sesederhana itu. Orang menikah menurut kita sebagai orang yang beriman itu nggak ada kata-kata stres, tidak ada kata-kata ngomong ya, putus asa, nggak ada. Karena apa? Kita punya sabar dan punya sholat, dan itulah yang menjadikan penolong buat kita. Maka tadi ya, Allah, jadi hikmah dari Isra Mi'raj adalah merupakan penghiburan dari Allah, merupakan solusi dari seluruh problematika yang waktu itu dialami oleh Rasulullah dan para sahabat termasuk kita, yakni dengan melaksanakan sholat. Orang bilang kalau ada panggilan azan, senang gitu, kita harus senang segera berangkat ke masjid. Kenapa berangkat ke masjid? Ada karena sesungguhnya, dulu saya menaik pandangan kita semuanya mengetahui yang goib, jam tenang, kepengen orang mulai. Di sekitar kita ini banyak sekali malaikat yang kemudian memberikan keberkahan buat kita atas izin Allah. Apalagi pada subuh. Kalau pada subuh itu malaikat akan senantiasa menjaga kita sampai kemudian kita pulang dari masjid. Apabila menyari ibadah subuh, kemudian kita berniatkan iktikaf sampai suruh, maka pahalanya adalah kita mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Perlu menikah, kalau kita berada di masjid seperti ini, jangan sampai gelisah. Malaikat senantiasa akan memberikan mendoakan kita pada Allah SWT agar segenap masa kita dikabulkan. Subhanallah, 3 menit pertama, 3 menit bisa. 3 menit berikutnya, dia menikah kisah yang kisah sahabat mengkok nyesal gitu. Husnul Khotimah juga nyesal. Tinggal menikah sampun Rasulullah SAW di Madinah, dan ini adalah salah seorang sahabat Ansor yang luar biasa. Beliau ikut dalam perang Badar dan perang-perang banyak yang diikuti oleh sahabat ini. Siapa beliau? Beliau adalah salah seorang ahli masjid, salah seorang ahli jamaah yang setiap kali datang pasti sebelum adzan berkumandang. Masya Allah. Setiap kali datang sebelum adzan berkumandang. Jadi bukan setiap kali datang komat membelayu dulu, tapi sebelum adzan berkumandang beliau sudah berada di masjid. Di mana beliau memposisikan diri? Caranya saya ini pojok konon, pojok sebelah sana, pojok utara. Kenapa utara? Karena biasanya ketika Rasulullah mengimami itu balik badan ini, sehingga kemudian ketika balik kanan itu hadap kanan melihat sahabat ini. Setiap kali beliau sholat mojok. Siapa beliau? Dan adalah sahabat, sahabat Sa'ban, juga dikenal dengan sahabat Abu Bakar. Beliau adalah seorang ahli jamaah, dan suatu ketika, singkat cerita adalah pas pada saat akan menjalankan sholat subuh, ternyata Rasulullah akan memerintahkan membacakan qomat, tapi ternyata dilihat sebelah pojok sana ada orang Sa'ban, pojok qomat sih, pas dia punya itu Sa'ban. Kemudian dilanjutkan zikir, ternyata saat ternyata beliau Sa'ban orang teko. Ya wes, khawatir dengan waktu yang nanti akan muncul matahari, dan kemudian Rasul sudah komat. Saat komat, Rasulullah melakukan ayat-ayat yang cukup panjang, harapannya Sa'ban bisa menyusul. Tapi Masya Allah, ternyata setelah sampai salam, Sa'ban juga tidak datang. Masya Allah. Setelah zikir, wirid dan sebagainya, kemudian Rasulullah minta para sahabat, siapa yang
rumah Sa'ban. Kami ya Rasulullah, ada yang kemudian ada seorang sahabat menjadi petunjuk jalan ke rumah Sa'ban, sehingga beberapa sahabat beserta Rasulullah berangkat ke rumah Sa'ban. Sampai di rumah Sa'ban, ternyata Masya Allah waktunya sudah waktu duha. Berarti perjalanan kalau baru sebut ke rumah Sa'ban sekitar berapa menit itu? Ya, paling boten setengah atau bahkan sampai 1 jam ya, perjalanan. Jadi naik perjalanan melampau 1 jam kemudian sempalan pundong. Ya, sempalan pundong ya 1 jam. Masalah. Dari sempalan pundong, jadi misalnya Sa'ban sempalan pundong, jamaah yang rezeki anak-anak Al-Ittihad, Masya Allah. Dan itu tidak pernah terlambat. Ada kemudian sampai di sana disambutlah oleh istrinya sambil menangis istrinya memeriksakan Rasulullah. Apa kemudian ini rumahnya Sa'ban? Benar ya Rasulullah, aku istrinya. Nah, kenapa tidak ke masjid? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 1 menit sebelum adzan subuh tadi Sa'ban sudah meninggal dunia. Allah. Sa'ban sudah meninggal dunia sehingga tidak bisa berangkat ke masjid. Tapi ada 3 hal ya Rasulullah. Sebelum beliau meninggal, saat sakaratul maut, ada 3 hal. Dia itu berteriak dengan 3 hal ini. Ini yang kemudian menyebabkan istri Sa'ban itu saran apa ya? Kepengen ngerti lah. Apa yang diteriakkan oleh Sa'ban? Yang pertama dia teriak, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh? Ini teriakan yang pertama. Kemudian teriakan yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang baru? Ini bahasa Arab ya, saya bahasa Indonesia. Teriakan yang ketiga adalah, ya Allah, kenapa tidak semuanya? Ya Allah. Jadi kenapa tidak lebih jauh? Kemudian kenapa tidak yang baru? Dan kenapa tidak semuanya? Nah, kemudian Rasulullah menjelaskan 1 menit. Teriakan yang pertama, bahwa Allah saat sakaratul maut sudah membukakan hijab apa yang akan diterima oleh Sa'ban, karena dia seorang yang ahli masjid, seorang yang senantiasa pergi ke masjid sebelum adzan subuh, sebelum adzan berkumandang, maka Allah membukakan hijab ini yang akan diterima oleh Sa'ban. Begitu surga yang telah dijanjikan oleh Allah sudah ditampakkan. Sayangnya kenapa tidak dijawab? Karena apa? Sa'ban melihat setiap langkah kakinya dia ke masjid, maka 1 langkah Allah memberikan pengampunan dosa, 1 langkahnya Allah menaikkan derajat. Selangkah diampuni dosa, selangkah menaikkan derajat. Itu yang dilakukan. Sehingga semakin banyak langkah, maka Allah akan semakin mengampuni banyak dosanya dan semakin meningkatkan derajat Sa'ban di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dia menyesal, ya Allah, seandainya aku tahu ini mungkin aku pindahin Mbak Pulang atau mungkin pindahin Bantul gitu. Karena apa? Begitu besarnya karunia Allah yang diberikan kepada orang yang berangkat ke masjid. 1 langkah diampuni dosanya, 1 langkah dinaikkan derajatnya. Allah. Disinilah Sa'ban menyesal, kenapa rumahku kok orang ini agak menang gitu misalnya. Padahal EDW paling pirang langkah ya. Siapa yang masjid? Sa'ban seperti itu. Kemudian yang kedua, kalau semantan pas saat musim dingin atau di Madinah, kalau musim-musim bulan Agustus September misalnya, itu kan musim yang sangat dingin, bahkan sangat dingin. Nah, saat itu biasa sahabat Sa'ban ini ketika dalam kondisi dingin memakai 2 baju. Yang pertama adalah baju yang bagus, yang di dalam, yang nanti setelah sampai di masjid maka dia lepas. Yang kemudian yang kedua adalah baju yang pengusir dingin. Ini yang tidak begitu bagus. Yang nanti setelah di masjid yang pengusir dingin ini dilepas, kemudian berjalan bersama Rasulullah. Dan pada saat perjalanan dia melihat ada seorang yang kedinginan, hanya kemudian tanpa berpikir panjang dia melepas baju luarnya. Kan biasa ya, melepas baju luar kemudian diberikan kepada
membukakan fadilah orang yang bersedekah. Betapa besarnya fadilah orang yang bersedekah pada orang yang membutuhkan. Sabanya ya Allah, kenapa tidak yang baru? Kenapa bukan baju yang dalam, yang lebih baru yang berikan? Malah baju luar yang aku berikan, yang baju yang tidak begitu bagus. Inilah saban biasa. Kalau baju yang bekas saja, baju yang jelek saja sudah begitu nilai pahalanya, apalagi ketika aku berikan baju yang bagus, masya Allah. Ini yang menjadi yang besar. Kalau dia sih aktif. Dan teriakan yang ketiga, kenapa tidak semuanya? Waktu itu ketika saban sedang sarapan pagi, sarapannya mereka buatan bubur, roti kalian susu. Saban waktu itu roti sama susu sarapan. Di atas akan sarapan datanglah seorang pengemis dan dia mengatakan, "Wahai sahabat Rasulullah, aku sudah tidak makan selama 3 hari." Yo, sampai seberat renyuh. Yo, saya mau sarapan bareng. Ada kendala dibagi 2. Susu dibagi 2, kemudian roti dibagi 2. Ya separuh-separuh air sarapan bareng. Allah membukakan betapa nilai pahalanya memberikan orang yang kelaparan. Allah. Dan disitulah kemudian saban menyesal, ya Allah ngerti yo kabeh tak kene. Allah. Ngerti yo kabeh tak kene. Itulah kemudian saban akhirnya menyesal karena hanya separuh yang diberikan dan separuh untuk dirinya sendiri. Inilah saudara-saudara bahwa sebenarnya hikmah dari peristiwa ini adalah bahwa sesungguhnya hal-hal yang membuat kebaikan kepada orang lain sangat besar pahalanya di sisi Allah SWT. Pramila menika monggo kita sedaya dari ibrah saban menika kita senantiasa untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama sehingga insyaallah pahala yang diberikan kepada kita akan semakin besar. Jadi mengatakan 2 hal menika, yang pertama adalah berkaitan dengan sholat adalah sebuah upaya penghiburan kita, upaya untuk menghilangkan solusi permasalahan kita. Yang kedua adalah bagaimana kita menjadi lebih bermanfaat kepada orang lain. 3 menit yang kedua, yang terakhir 1 menit monggo salam-salam doa ini pun bagaimana kita dikuatkan iman dan Islam kita, dan juga nanti pada saatnya Allah memanggil diberikan husnul khatimah. Salam-salam itu dalam menit maka kita salam-salam. Allahumma arzuqna bil iman. Allahumma arzuqna. Allahumma arzuqna bil Islam. Allahumma arzuqna bil Islam. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna bil iman. Allahumma arzuqna bil Islam. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna bil iman. Allahumma arzuqna bil Islam. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Allahumma arzuqna bil iman. Allahumma arzuqna bil Islam. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah. Ya Allah, berikanlah rezeki kami dengan keimanan. Ya Allah, berikanlah rezeki kepada kami dengan keislaman.